Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evinur Khafifah. Saya akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, untuk yang kedua yaitu peta konsep. Yang pertama, kita pahami perilaku hormat kepada orang tua dan juga kepada guru. Dan yang kedua, memahami perilaku patuh kepada orang tua dan juga guru. Kemudian sikap mulia, yaitu kita dapat memahami, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memahami dan juga patuh kepada guru. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau disebut juga dengan birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai sikap berbakti kepada kedua orang tua, perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termaktub dalam Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah. Nah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah dan larangan syirik. Kemudian ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menempati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah dari orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Baik, jika orang tua kita masih hidup, kita dapat berbakti kepada keduanya dengan cara yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Misalnya, saat orang tua berbicara, jangan sekali-kali memotong pembicaraan mereka, karena itu dapat menyakiti atau menyinggung perasaan kedua orang tua. Yang kedua, yaitu membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Misalnya kita sehari-hari itu membantu ayah atau ibu untuk pekerjaan rumah, misalnya dengan mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika baju, membersihkan lantai, merapikan kamar, menyiram tanaman, atau membersihkan pekarangan dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu senantiasa meminta doa restu. Setiap aktivitas yang kita lakukan hendaknya itu mendapat restu dari kedua orang tua. Nah, doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Doa ini menjadi penyempurna ikhtiar yang dilakukan oleh seorang anak. Kemudian dalam
Sumber hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menjelaskan 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu yang pertama, doa orang yang dizalimi, yang kedua, doanya orang musafir, dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Jadi kita itu harus sebaik-baiknya menghormati dan patuh kepada kedua orang tua, agar apa yang kita lakukan atau apa yang kita impikan dapat tercapai karena mendapat restu atau ridho dari orang tua. Kemudian, jika orang tua sudah meninggal, maka bagaimana cara kita menghormatinya atau mematuhinya? Yaitu kita dapat melakukan yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Jadi sebagai seorang anak itu kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dekat, kerabat, serta sahabat dekat orang tua. Dengan menjaga tali silaturahmi ini, maka hakikatnya kita juga menjaga silaturahmi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Misalnya, saat pembangunan masjid yang dirintis orang tua belum selesai, maka sebagai anak itu kita harus melanjutkan pembangunan masjid tersebut. Nah, itu sudah mewakili untuk melanjutkan cita-cita dari orang tua. Kemudian yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa anak kepada orang tua itu akan menjadi ladang pahala yang tiada terputus baginya di alam kubur. Sebab hanya anak soleh yang bersedia mendoakan kedua orang tuanya. Jadi selagi masih muda, kita itu banyak-banyak mencari ilmu. Nah, supaya kita nanti bisa mendoakan kedua orang tua ketika sudah meninggal, ketika masih hidup pun juga didoakan agar kita semua diberi keselamatan fit dunya wal akhirah. Baik, yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Oleh karena itu, kita sebagai murid, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Hormat dan patuh kepada guru sangat ditekankan oleh Islam. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan seseorang, dia berhutang budi pada seorang guru. Nah, bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi seorang guru? Maka untuk menghormatinya kita dapat melakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu guru. Nah, saat bertemu guru itu baik di sekolah maupun di luar, kita itu hendaknya menyapa dan mengucapkan salam. Ucapan salam ini akan membuat guru senang dan bangga kepada muridnya. Untuk yang kedua yaitu mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan beliau. Perkataan guru itu mengandung hikmah sehingga murid hendaknya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Untuk yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Nah, seorang murid itu memiliki motivasi yang kuat dan mengikuti pelajaran sehingga semua pelajaran itu yang diberikan guru akan diikuti dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau takzim. Nah, saat berhadapan dengan guru, hendaknya kita itu sebagai seorang murid itu menatap gurunya dengan penuh hormat dan memberikan perhatian terhadap perkataan guru dan mencatat apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya, yang kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Sebagai seorang murid, kita itu hendaknya mengambil posisi duduk yang terdekat dengan guru. Kemudian kita juga harus tenang agar apa yang disampaikan dapat sampai kepada kita dan ilmu itu dapat bermanfaat.
Kemudian yang terakhir, Imam Syafi'i juga pernah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rasubal ilmi fi nafarati. Artinya, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu itu karena memusuhinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.